Saya lebih terinspirasi sendiri dulu waktu zaman awal kuliah. Ingat banget kalau lagi masalah itu saya selalu mainin lagu God Will Make a Way sama Great is Thy Faithfulness. Nah, itu yang paling sampai hari inilah. Jadi kalau ada apa-apa selalu ingat lagu itu atau mainin lagu itu, jadi suasana hati jadi lebih baik, kayak merasa kerja campur tangan Tuhan di hidup kita gitu. Good morning, selamat pagi semua. Nama saya Muller Manalu. Saya sekarang tinggal di Hamburg, Jerman. Saya di Jerman sejak tahun 1999, tapi lahir dan besar di Jakarta. Ya, saya sekarang kerja di reception sebagai asisten front office manager di Courtyard Hamburg Airport Hotel di Hamburg. Pekerjaannya lumayan menyenangkan dan kadang-kadang sangat stres karena seperti biasa di hospitality, terutama di Eropa, di Jerman, kekurangan orang. Jadi kadang-kadang kalau weekend saya merangkap sebagai duty manager dan mesti mengurus semuanya dari reception, juga reservation, terus koordinasi housekeeping juga. But it's a great job. Paling tidak saya dapat makanan selalu dari hotel. So, selain dari kerja saya full time di hotel, saya juga adalah pemusik di Jerman. Saya kalau mau sedikit cerita tentang musik, saya itu backgroundnya dari waktu di Indonesia. Saya di sekolah musik Yamaha di Jakarta. Itu juga alasannya karena orang tua saya dulu sudah di gereja. Terus mereka perlu seorang pemain musik juga untuk kebaktian di gereja. Jadi saya belajar musik sejak umur 9 atau 10, ya, something like that. Terus dan sejak SMP, seingat saya juga saya udah rutin hampir setiap minggu main di kebaktian di gereja. Nah, sejak saya pindah ke Jerman tahun 1999, saya juga, kan saya kuliah, tapi saya tetap berusaha untuk main musik juga di gereja. Jadi selama saya di kotanya Siegen, itu namanya, di University of Siegen, saya main musik di gereja Landeskirche, jadi gereja kayak seperti di Jakarta di GPIB, main orgel juga selama 5 tahun, dan juga main di, kadang-kadang juga di FVG, itu kayak free church gitu, cuma main piano. Jadi saya main orgel dan piano, dan latihannya kebetulan di University of Siegen, mereka ada fakultas musik. Saya udah minta izin dengan dekannya untuk boleh latihan, karena saya bukan mahasiswa jurusan musik, tapi saya boleh latihan. Jadi semua itu kalau kita minta dan berusaha, pasti bisa ada jalannya, karena itu kan untuk pelayanan untuk Tuhan. Jadi tahun 98 itu ketika saya lulus dari Trisakti dan masih tetap hidup, karena kalian ingat peristiwa 98 dan di Trisakti. Jadi saya waktu masih tugas akhir, saya apply untuk program internship di Jepang dan di Jerman. Jadi pilihannya dua negara itu. Dan
ternyata diterimanya di Jerman, jadi makanya saya ke Jerman. Tapi saya belajar bahasa dua-duanya, tapi ya bahasa Jepang udah lupa. Sekarang bahasa Jerman ya masih bisa lancar sampai sekarang. Jadi saya waktu itu ke Jerman akhir bulan Juni 99 untuk program internship itu. Nah, ketika baru 3 bulan di internship, saya kan juga banyak bicara dengan, ya ngobrol-ngobrol dengan owner dari perusahaan itu. Jadi itu perusahaan yang lumayan bagus, terus dia ada kayak Rotary Club, anggota Rotary Club juga, di Indonesia kan juga ada Rotary Club. Nah, salah satu dari anggotanya itu adalah dosen dekan fakultas musiknya. Nah, terus saya cerita aja bahwa saya main musik, makanya waktu itu saya bisa mulai main juga di university, langsung ikut paduan suaranya, karena mereka selalu choral lagu-lagu klasik Bach yang adalah favorit saya. Jadi saya adalah kiblatnya musik kalau klasik Bach karena untuk orgel pas gitu. Nah, kembali ke ya, jadi itu alasannya kenapa saya ke Jerman dan tidak ke Jepang. Dan setelah itu mungkin memang itu, ya saya pikir bisa jadi orang bisa lihat macam-macam, tapi kalau menurut saya itu memang juga jalan Tuhan ya, kenapa saya ada di situ, bukan di kota lain gitu. Nah, jadi pas itu juga salah satu dari anggota Rotary Club itu adalah kepala International Department di Uni Siegen. Terus dia bilang, ya udah kamu sekalian aja kuliah di sini lagi. Saya bilang, oke, why not? Nah, jadi saya lanjut kuliah juga di situ. Saya ngambil magister, itu setara master di English Communication sama International Management. Nah, itu sampai tahun 2005 saya lulus gitu. Nah, sempat juga internship selama 8 bulan di Hangzhou di Cina. Jadi dan saya suka sekali dengan kebudayaan Cina. Jadi sampai hari ini, 我可以中文一点点. Bisa bahasa Cina sedikit, tapi berfungsi juga untuk di hotel kalau banyak guest tamu yang dari Cina, bisa banyak bantuin. Anyway, ya terus saya mulai kerja di Frankfurt, terus sejak 2009 pindah kerja di Hamburg sampai sekarang. Ya, sebelumnya saya kerja di perusahaan IT, tapi karena perusahaan IT itu ternyata sangat a lot of pressure, terus I had no life, nggak ada kehidupan lagi, weekend cuman untuk ngurusin laporan segala macam. Akhirnya setelah 8 tahun saya jadinya ya keluar, terus istilah bahasa Indonesianya bertapa dulu sampai hampir setahun, terus akhirnya pindah ke, ya saya tanya juga sama Tuhan, kira-kira yang enak, yang bagus bagaimana untuk saya gitu, untuk pengembangan juga pribadi saya. Terus akhirnya dapatnya di hospitality, di hotel. Jadi sejak itu saya kerja di hotel, ya dari bawah lagi, but it's okay. Waktu saya nggak bisa lupa pas pertama kali wawancara dengan hotel direktur yang pertama saya pindah, dia kan, jadi dia memang lagi desperately, ya di Jerman sampai hari ini semua orang cari pekerja untuk di hotel. Jadi karena dia tanya, dia bilang, bagaimana kamu ini, saya lihat kamu magister, lulusan master, kerja lama di IT, terus setahun terakhir cuman untuk berusaha sendiri, tapi bagaimana? Ya saya pikir saya lebih baik tidak usah sebagai entrepreneur, kayaknya kayak kurang cocok, tapi saya pengen kerja yang banyak dengan manusia, makanya saya coba di hospitality. Terus dia bilang, ya pengalaman kerja kamu gimana? Ya waktu saya di IT, saya tugas untuk Swiss dan Austria, jadi
saya tiap 2 bulan mesti terbang sana, nginep di hotel bintang 4, jadi saya tahu kalau tamu-tamunya maunya apa. Jadi saya tahu saya mesti reaksinya bagaimana sebagai reception. Terus saya bilang, ya udah, kita coba aja 3 bulan, kamu cocok apa enggak. Setelah 1 bulan, akhirnya saya langsung jadi supervisor di situ. Ya, karena cocok mungkin ya. Jadi sejak itu ya, saya di hospitality, dan which is itu sangat bagus karena saya bisa atur waktu. Dan sejak itu juga saya jadi lebih kembali intensif dengan musik saya. Ya, kalau prinsip saya, musik adalah universal language. Jadi dengan musik kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, bahkan kalau kita bahasanya tidak bisa. Contoh yang saya banyak belajar tentang kehidupan dari musik juga itu ketika saya mulai tinggal di Jerman, itu salah satu saya bilang sendiri ibadah adalah melalui musik gitu. Jadi karena saya memang belajar musik dulu waktu kecil, waktu juga di Indonesia dulu sering pelayanan musik di gereja, jadi begitu pindah negara juga otomatis ya mungkin itu jalan Tuhan ya. Jadi ketemu orang-orangnya juga orang-orang musik, orang-orang Kristen, terus bisa dapat kesempatan pelayanan lagi. Dan juga karena secara reguler main musik di gereja, lumayan dapat uang transport yang sebagai mahasiswa yang dulu uangnya pas-pasan juga memang syukur ya dapat berkat gitu. Jadi, by the way saya ke Jerman itu cuman terakhir dikasih uang cuman untuk tiket ke Jerman, selainnya sejak itu saya sejak 99 sampai sekarang saya semuanya usaha sendiri. Jadi sebagai inspirasi aja, kali-kali kalian mau ke luar negeri atau gimana terus bilang, wah nggak ada uang, pasti nggak ada kemungkinan, cuman keluarga kaya yang bisa ke luar negeri, belum tentu. Kalau misalnya banyak beasiswa di mana-mana, dan dulu tahun 99 itu belum ada Google dan lain-lain, nyarinya susah. Hari gini tinggal cek di handphone kalian, beasiswa ke mana terserah, pasti ada. Dan kalau kita berani berusaha dan juga berdoa, kalau memang itu sudah waktunya dan jalannya, pasti akan berhasil gitu. Back to my music. Jadi musik itu juga yang membuat saya somehow juga bisa bertahan hidup dengan kalau main lagu-lagu gereja gitu juga saya lebih terinspirasi sendiri. Dulu waktu zaman awal kuliah ingat banget kalau lagi masalah itu saya selalu mainin lagu God Will Make a Way sama Great Is Thy Faithfulness. Nah, itu yang paling sampai hari inilah. Jadi kalau ada apa-apa selalu inget lagu itu atau mainin lagu itu, jadi suasana hati jadi lebih baik, kayak merasa kerja campur tangan Tuhan di hidup kita gitu. Nah, musik itu juga sekalian dibilang lagi universal language, yaitu seperti saya nyampe ke Jerman dulu bahasa Jermannya masih gagap istilahnya. Tapi karena saya juga main di gereja, jadi lagu-lagunya untungnya lumayan mirip. Ternyata kiblat GPIB itu juga sama beberapa, aku bisa bilang 40% sampai 50% lagu yang di gereja di sana juga sama, cuman bahasa Jerman bukan bahasa Indonesia. Yang sebagai pemusik sebenarnya nggak masalah karena notnya sama gitu. Jadi ya mereka langsung, wah kamu bisa lagu-lagunya, ya sama ini bahasa Indonesia aja lagunya gitu. Jadi memang musik itu memang membuat banyak, dan sejak itu jadi karena lalu ketemu sama orang-orang Jerman semua, dan puji syukur hampir tiap hari diundang makan sama keluarga Jerman, jadi hemat untuk beli belanja makanan waktu masih kuliah. Terus dapat transport kalau main di gereja gitu, ya lumayan lah bisa hidup gitu. Setelah kuliah juga mulai kerja,
Dan bahkan sampai sekarang yang saya kerja di Courtyard ini di Hamburg, itu saya kan juga bilang, ya saya juga pemusik. Di sini saya bilang, oh ya nggak apa-apa. Jadi sejak itu, jadi setiap kalau acara Christmas brunch, saya yang main pianonya terus dapat uang tambahan lumayan kan, gitu. Nah juga karena contoh musik juga yang bisa menjadi pelayanan, dan cuman orang kadang-kadang berpikir ya kalau pelayanan itu berarti ke gereja. Tapi prinsip Kristen saya sendiri yang saya paling pegang sampai hari ini adalah cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita pelayanan cuma di gereja, itu kan cuma lingkungan sendiri, semua orang juga bisa gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya kita harus menghadapi orang yang bukan orang Kristen? Kalau sama orang Kristen ya sama aja, kan bukan maksudnya merendahkan pelayanan yang sama orang Kristen ya, tapi itu kan udah istilahnya memang sudah dalam bubble-nya sendiri, dalam lingkungannya sendiri. Nah, bagaimana kalau dengan orang lain? Jadi, saya dapat pertanyaan itu ketika 2016, itu kan lagi mulai perang di Syria, dan ada tuh sekitar 100.000 pengungsi dari Syria datang ke Jerman, beberapa di Hamburg, dan saya, karena waktu itu kantor saya masih sebelahan dengan ada kayak center penerimaan para pengungsi itu, saya lihat itu ternyata ada teman saya yang juga kerja di situ secara sukarela, ya saya bilang ya udah saya bantuin juga. Nah untungnya di kota Hamburg itu mereka pintar, jadi yang pengungsi yang kan mereka mesti integrasi, mesti campur belajar bahasa segala macam secara cepat, jadi mereka mengadakan ide kreatif. Jadi di setiap istilahnya kalau di Indonesia kecamatan gitu kan ada pusat budayanya. Ya, jadi sebulan sekali mereka mengadakan jam session dengan jadi sesi musik untuk semua para pengungsi. Dan ternyata sejak itu saya juga baru tahu bahwa kebanyakan yang bukan kebanyakan ya, maksudnya banyak lah pengungsi yang dari, kalau mengungsi dan negaranya itu banyak seniman dan budayawan ternyata, karena mereka memang yang kritis untuk rezim pemerintah mereka gitu. Nah jadi ya mulailah saya ikutin jam session, kenalan gitu. Nah itu juga yang saya bilang waktu awal, music is a universal language, ya itu sama juga seperti yang ke gereja Jerman nggak bisa bahasanya tapi bisa musiknya, ya itu juga bisa, bahwa karena kita belum bisa bicaranya gimana, saya nggak bisa bahasa Arab, mereka nggak bisa bahasa Inggris atau Jerman, ya tapi notasi do re mi fa sol la si tetap sama, jadi ya bicaranya dengan musik gitu. Akhirnya wah sangat indah sekali gitu, jadi bisa sama-sama bermusik walaupun bahasa belum bisa. Ya setelah 2-3 tahun akhirnya bisa bahasa Jerman semua. Tapi itu memang contoh bahwa musik itu memang hal yang universal. Dan serunya lagi setelah dari musik-musik itu, ternyata beberapa pemusik yang saya juga baru tahu setelah paling nggak setelah acara Natalan bersama, oh ternyata ada orang Kristen di Iran, ada orang Kristen di Syria gitu, karena yang Natalan kan sama-sama. Jadi saya banyak share gitu, mereka cerita pengalaman mereka. Akhirnya ada yang jadi teman, bahkan jadi teman baik. Misalnya itu ada teman, saya mau sharing sedikit ceritanya teman saya Amir Sultanifat dari Iran. Dia itu di Iran sempat dipenjara sampai sama polisi di Iran karena dia main musik yang bukan musik tradisional gitu. Jadi waktu itu biolanya sampai dirusakin oleh polisi, gitar Gibsonnya diambil, dia harus jalan kaki di padang pasir untuk keluar, terus akhirnya berhasil selamat dan sampai juga ke Jerman. Bahkan dia berusaha dari awal lagi, walaupun di sana sebenarnya dia sudah insinyur listrik. Akhirnya dia belajar lagi, sekarang akhirnya
udah kerja juga sebagai kepala proyek untuk gedung-gedung untuk instalasi listrik. Nah, itu, dan ketemu istrinya juga yang orang Iran juga, yang pengungsi juga, yang sekarang jadi kepala supermarket. Jadi kita tuh, yang saya mau bilang, kita itu harus bersyukur gitu, karena mereka aja yang gak bawa apa-apa dari negara awalnya sampai ke Jerman, bahkan bisa berusaha sendiri. Apalagi kita yang udah, kalau kalian bisa lihat ini, berarti kan kamu punya akses untuk internet, ya kan? Berapa persen manusia yang punya akses untuk internet bisa lihat ini. Jadi kita harus berusaha gitu, walaupun dengan segala macam cara gitu. Misalnya contoh ini musik kan, musik itu benar-benar membuat kita bisa jadi, ya istilahnya bisa banyak berkembang, bisa juga menjadi pelayanan untuk orang lain ya. Karena saya bantu-bantu untuk yang musik itu, ya saya bantuin aja mereka ngurusin administrasi segala macam, karena kan banyak itu orangnya dan mereka nggak ada yang istilahnya mau bantuin ya, karena sama-sama pengungsi. Sedangkan orang-orang Jerman ya nggak ada waktu dan they don't really care gitu sebenarnya. Jadi ya karena saya tahu bagaimana rasanya jadi orang asing ngurusin administrasi di Jerman, ya saya bantuin aja lah mereka semua gitu. Ya akhirnya kita jadi temenan, ya sharing, dan juga seperti yang tadi bilang, ternyata banyak juga komunitas Kristen di Iran, komunitas Kristen Iran di Hamburg, komunitas Kristen Syria. Jadi pas Natalan saya juga ya sama-sama merayakan Natal juga. Di komunitas Indonesia juga ada, tapi kan ya Indonesia udah tahu kita. Gitu. Oke, perbedaan kebudayaan Jerman dan Indonesia. Yang paling berasa dari hari pertama adalah kebudayaan Indonesia yang sangat terkenal yang bernama jam karet. Itu yang paling saya shock dari hari pertama adalah itu, karena saya waktu baru-baru nyampe kan ya masih 5 menit lagi dan segala macam. Jadi sekarang saya berusaha masih belum bisa juga kadang-kadang Indonesianya keluar. Jadi biasanya kalau mau pertemuan itu orang biasanya 15 menit sebelumnya udah sampai. Itu yang namanya tepat waktu. Kalau pas jamnya itu udah telat sebenarnya. Dan yang paling saya akhirnya suka juga adalah orang Jerman itu bicaranya langsung dan apa adanya gitu. Kalau orang Indonesia kadang-kadang mungkin karena saya udah lama tinggal di sana ya, jadi susah juga mau bilang apa. Kadang-kadang kalau bicara dengan orang Indonesia, saya mesti interpretasi 3 macam opsi untuk tahu sebenarnya maunya apa gitu. Kalau di Jerman gampang loh, memang kadang-kadang kedengarannya kayak keras gitu, tapi sebenarnya lebih praktis itu kalau menurut saya. Jadi lebih banyak informasi yang bisa dilakukan, diberikan tanpa kebanyakan basa-basi gitu. Tapi yang saya suka dari Indonesia, yang sampai sekarang saya pertahankan adalah orang Indonesia itu kalau selain ramah, yang memang benar-benar ramah secara tulus, dan juga suka menolong, orang Indonesia itu benar-benar tulus. Itu yang saya bangga sebagai orang Indonesia, dan itu memang bukan saya ngomong gini karena saya juga lahir di Indonesia, tapi karena orang negara lain yang bilang. Bahkan orang yang Syria, Iran, dan lain sebagainya, Afrika, mereka bilang, wow, orang Indonesia itu memang benar-benar ramah secara tulus, dan kalau mau bantu, benar-benar mau bantu. Itu yang kalau saya bilang kita mesti pertahankan sebagai Indonesia. Jadi, rekan-rekan pemuda Indonesia, saya jadi berasa sebagai Om Muller di sini karena udah lama hidupnya. Ya, yang saya bisa share, saya bisa bagikan semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua adalah dalam kehidupan itu kita itu selalu harus berusaha dan jangan lupa berdoa.
Seperti kan ada istilahnya ora et labora. Jadi kita harus berdoa. Tapi kalau cuma berdoa doang, ya nggak akan dikasih jalan. Kita tetap harus usaha. Dan kalau usaha pertama tidak berfungsi, itu bukan berarti ngapain berdoa lagi, tapi itu belum jalannya. Jadi kita harus bukan hanya ora et labora, tapi juga harus pandai membaca pilihan. Kalau memang ada dari pilihan hati bilang, ini ternyata tidak terlalu serak, nah kita harus juga bersedia untuk membuka hati dan juga berpikir out of the box. Jadi mesti keluar dari mungkin kita selama ini mikirnya cuma di bubble kita sendiri, di lingkungan kita. Kita harus lihat, mungkin kadang-kadang kita mesti ngelihat ke kanan atau ngelihat ke kiri untuk ngelihat, oh ternyata arah yang disarankan atau arah yang ditunjukkan untuk kehidupan kita oleh Tuhan ternyata bukan yang selama ini kita pikir, karena semua yang kita pikir itu kan belum tentu jalan Tuhan gitu. Jadi yang doanya kita adalah ajarkan supaya kita mendapat kebijaksanaan untuk bisa memilih sesuai yang memang Tuhan inginkan untuk kita, karena kita hidup di dunia itu bukan cuman untuk kita hidup, tapi kita harus menjadi, bukan harus, kita dipakai sebagai pelayan di kehidupannya kita. Jadi kalau misalnya sebagai pemusik, ya kita melayani dengan cara permainan kita sebagai pemusik itu bisa dilihat, wah ini mainnya bagus sekali, dan kita tinggal bilang ya itu karena itu talenta yang diberikan dari Tuhan. Nah, itu adalah kesaksiannya kita sebagai pemusik gitu. Atau misalnya kita kerja di hotel seperti saya, bos saya selalu bilang, kok sejak ada kamu, tamu-tamunya jadi lebih sedikit komplain. Ya aku bilang ya karena saya berusaha mendengarkan mereka, nggak cuman langsung bilang itu bukan salah saya atau apa. Kadang-kadang orang cuma ingin didengar, itu juga penting gitu. Nah kita juga harus dan bilang, mari kita sama-sama cari solusi. Jadi kesabaran itu juga adalah sebuah pelayanan gitu. Kadang-kadang orang cuma pengen didengar aja kok gitu, nggak penting. Jadi itu ya, semoga kalian semua terinspirasi dengan pengalaman saya ini selama tinggal di Jerman. Terima kasih semuanya. Ada satu lagi nih, hampir lupa. Ich möchte eigentlich ganz gerne nochmal auf Deutsch sprechen, damit das für die Leute, die kein Indonesisch sprechen können, oder alle meine Freunde, liebe Grüße. Ich bin gerade hier bei einem Interview für eine indonesische Sendung und es geht um eine Inspiration, ob man dadurch es besser kann. Ich habe erzählt über mein Leben, über wie ich die Arbeit habe und dann wie Musik ist eine universelle Sprache. Somit liebe Grüße und herzlichen Dank für alle. Terima kasih.